Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menganalisis regresi berganda dengan program SPSS. Nah, di mana sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu di sini ada konsep dasar analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat atau Y. Selanjutnya ada uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, di sini ada uji F, di mana uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, selanjutnya di sini ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini sudah kita baca ya untuk konsep dasar analisis regresi berganda. Ini adalah sama dengan pengertian dari konsep dasar analisis regresi berganda tersebut. Nah, kemudian di sini ada perumusan hipotesis, di mana di sini terdapat H1, H2, dan H3. H1 itu terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi ya. Kemudian H2 terhadap pengaruh minat, X2 terhadap prestasi atau Y. Kemudian di sini H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Nah, di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan yaitu 95% atau A sama dengan 0,05. Ya. Nah, kemudian di sini ada dasar pengambilan keputusan. Nah, di mana uji T jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel Y. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini di mana rumus T tabel itu adalah T dalam kurung A garis miring 2 ya, atau dibagi 2. Kemudian N diambil K diambil 1 ya, sama dengan F dalam kurung 2 dibagi 10 sama dengan 410. Nah, selanjutnya di sini ada uji F, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Ya. Nah, selanjutnya di sini jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di mana rumus F tabel yaitu F K dibagi N diambil K, yaitu F 2 dibagi 10 sama dengan 410. Ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke Excel, di mana saya sudah mempunyai di sini 12 sampel. 12 sampel untuk kita uji ya. Di mana di sini terdapat motivasi atau X1, minat X2, dan prestasi adalah Y. Seperti ini. Baik, ini adalah tampilan Excel. Di mana di aplikasi Excel di sini sudah
terdapat 12 sampel. Ya. Baik. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke program SPSS, di mana di sini terdapat data view dan variable view ya. Nah, di sini prestasi ya, atau Y. Bisa kita ulangi lagi. Di sini kita tulis motivasi X1. Kemudian selanjutnya kita tulis minat X2 dan prestasi Y. Nah, untuk tipe dan lain sebagainya ini tidak usah dirubah ya. Hanya label dan name saja yang kita rubah. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini ada di variable view di program SPSS. Dimana di sini sudah terdapat X1, X2 dan Y. Nah, kemudian kita kembali ke data view, dimana di sini sudah ada X1, X2 dan Y. Nah, selanjutnya kita kembali ke Excel, dimana di sini sudah terdapat 12 sampel untuk kita blok. Kita copy. Bisa kita ulangi ya. Kita blok kembali, mulai dari motivasi sampai dengan prestasi, kita blok semua datanya di sini. Nah, kita paste di program SPSS, yaitu di data view. Nah, sudah muncul ya. Otomatis ini sudah ada 12. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, dan selanjutnya kita klik linear. Dimana di sini ada motivasi, minat, dan prestasi. Untuk motivasi, yang paling atas kita pindahkan ke kolom dependent yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk minat dan prestasi kita pindahkan ke kolom dependent. Selanjutnya kita oke. Kita oke di sini di bawah. Nah, sini sudah muncul ya. Sudah muncul. Nah, di sini sudah ada tulisan regression, dimana di sini terdapat variabel. Nah, kemudian model, ANOVA, dan koefisien. Seperti ini ya.
Nah, di sini sudah muncul datanya otomatis. Bisa kita lihat-lihat lagi ya. Kita tarik ke bawah. Kita lihat lagi, kita cek lagi. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Nah, baik, di sini sudah ada pengujian hipotesis pertama atau H1, di mana diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,942 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,074 kurang dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,155 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 1,554 lebih dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, di sini ada tampilan kurva ya, di mana T tabel 2,262, X1 T hitung 19,56 dan X2 T hitung 0. Di sini sudah ada area hipotesis ditolak, area hipotesis diterima, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini sudah terlihat ya. Di sini ada pengujian hipotesis dengan uji F, di mana ujian hipotesis ketiga atau H3 berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,089 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 3,202 lebih dari F tabel 410, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Seperti itu. Nah, itu untuk uji hipotesis ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada koefisien determinasi, di mana berdasarkan output di atas diketahui nilai R atau square sebesar 0,416. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 41,6%. Ya. Untuk koefisien determinasi, baik, kita lihat lagi ke atas, kita kembalikan ke atas. Nah, kita lihat-lihat lagi, kita baca-baca lagi. Kita cek ya untuk dasar pengambilan keputusan, untuk rumus dan lain sebagainya.
Nah, kita lihat di sini ya, di tabel T distribusi 1 sampai dengan 40, di mana di sini ada 0,25 yang dimana hasilnya yaitu 0,71114. Mohon maaf, 374695. Nah, tetapi di sini kita lihat dulu deh. Dari 0,25 bisa kita blok sampai dengan angka 7 atau dengan ke bawah. Kita blok ke bawah sampai dengan angka 7. Nah, di mana di sini hasilnya yaitu 2,36462. Nah, di sini ya 2,36462. Ini hasil dari tabel T distribusi. Nah, kemudian di sini ada tabel UCF di mana A sama dengan 0,05. Nah, di sini dimana untuk tabel UCF hasilnya yaitu 4,387 ya untuk UCF, atau bisa juga 5,143. Nah, baik. Ini untuk rumus T tabel, rumus F tabel. Ya. Sudah saya bacakan tadi, sudah saya jelaskan. Kemudian dia adalah hasil dari F tabel yaitu 5,143 ya. Bisa kita buka kembali ya. Kita cek lagi mulai dari perumusan hipotesis sampai dengan dasar pengambilan keputusan dari H1 sampai dengan H3. Seperti ini tampilannya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini untuk pengujian hipotesis pertama H1. Ini sudah saya baca tadi ya. Sudah saya jelaskan untuk pengujian hipotesis ke-1, ke-2, dan ke-3, di mana yang terakhir adalah koefisien determinasi. Ini adalah pengujian hipotesis kedua. Nah, bisa kita baca kembali ya, kita pahami lagi. Nah, ini gambar kurva yang sudah tadi saya jelaskan untuk TX1 dan X2-nya, untuk T tabelnya juga. Seperti ini ya tampilan kurva. Dimana di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4.
positif dan negatif, negatif 1 sampai dengan negatif 4. Nah, di sini ada ANOVA di pengujian hipotesis ketiga. Ya. Ini juga sama, tadi sudah saya baca, sudah saya jelaskan. Ini hanya mengulang kembali. Takutnya ada yang salah, ada yang beda gitu ya. Nah, selanjutnya di sini koefisien determinasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.